Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membuat buck converter dengan tegangan input sebesar 15 volt yang akan menghasilkan tegangan output sebesar 7 volt. Dan ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Gede Bayu Parandika, yang kedua ada Agustinus Wisnu Arisandi, yang ketiga ada I Gusti KD Arya Diatmika. Sebelum lanjut ke materi dan pembahasan tentang buck converter yang akan kami buat termasuk dengan skemanya, di sini kami akan membahas dulu tentang apa itu buck converter. Jadi, buck converter itu adalah jenis konverter DC ke DC yang digunakan untuk menurunkan tegangan dari tingkat yang lebih tinggi menjadi tingkat yang lebih rendah. Jadi fungsi utama dari buck converter itu adalah memberikan tegangan output yang teratur yang lebih rendah dari tegangan inputnya. Jadi buck converter ini bekerja dengan prinsip dasar PWM. Jadi di mana sinyal pengalihan frekuensi tinggi mengontrol dengan rata-rata yang diberikan ke beban. Nah, di sini bisa dilihat ada skema dari buck converter dengan input 15 volt yang akan menghasilkan output sebesar 7 volt. Sebelum ke gambar skemanya lebih lanjut, kami akan bahas dahulu komponen yang akan nanti kami gunakan dalam membuat buck converter ini. Untuk komponennya akan dibahas oleh Bayu Parandika dan juga Arya Diatmika. Baik, perkenalkan saya Gede B. Prandika. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai alat dan bahan. Jadi alat yang pertama itu ada IC. IC yang kita gunakan yaitu IC2596. IC2596 atau bisa disebut dengan LM2596 adalah regulator tegangan switching buck yang paling populer digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik. IC yang menyediakan kemampuan konversi tegangan DC to DC dengan konversi dengan efisiensi tinggi. IC 2596 adalah salah satu dari regulasi tegangan switching milik keluarga LM2596 yang diproduksi oleh beberapa produsen IC terkemuka. Fungsi utama dari IC 2596 adalah untuk menurunkan tegangan input DC yang lebih tinggi menjadi tegangan output DC yang lebih rendah sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Yang selanjutnya ada dioda. Dioda adalah sebuah komponen elektronik yang memungkinkan arus listrik mengalir hanya dalam satu arah, dari anoda ke katoda. Dengan mengandalkan sifat semikonduktor bahan dioda, dioda memiliki dua terminal, yaitu anoda dan katoda. Ini adalah salah satu komponen paling dasar dan paling penting dalam elektronika. Fungsi utama dioda adalah untuk mengalirkan arus dalam satu arah dan mencegah aliran arus dalam arah sebaliknya. Ketika tegangan yang diterapkan pada dioda mengarahkan arus dari anoda ke katoda, maka dioda berada dalam keadaan terbuka atau meneruskan arus. Sebaliknya, jika tegangan diterapkan dalam arah sebaliknya, maka dioda berada dalam keadaan terputus atau tidak menerima arus. Yang selanjutnya ada kapasitor 100 mikrofarad. Kapasitor ini adalah kapasitor elektrolit dengan kapasitansi 100 mikrofarad. Kapasitor adalah komponen pasif dalam elektronika yang berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Satuan mikrofarad digunakan untuk mengukur kapasitansi kapasitor yang menunjukkan beberapa besar kapasitor tersebut dapat menyimpan muatan. Jadi
Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arya Diatmika. Saya akan melanjutkan pembahasan komponen yang tadi telah dijelaskan oleh Bayu Parandika. Jadi komponen selanjutnya adalah resistor. Resistor adalah salah satu komponen dasar dalam elektronika dan merupakan komponen pasif yang memiliki dua terminal. Fungsinya adalah untuk menghambat aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Resistansi yang diukur dalam satuan ohm menunjukkan seberapa besar resistansi yang ditimbulkan oleh resistor terhadap aliran arus listrik. Semakin tinggi nilai resistansinya, semakin besar hambatan terhadap arus. Komponen selanjutnya adalah tripod. Tripod sendiri adalah singkatan dari trimable potentiometer atau trimer. Tripod ini berfungsi untuk mengatur hambatan, tapi hambatannya dapat diatur secara manual menggunakan alat kecil seperti obeng atau yang lainnya. Tripod memiliki desain yang lebih kecil dan lebih ringkas daripada potentiometer biasa dan umumnya digunakan untuk melakukan penyesuaian atau kalibrasi dalam suatu sirkuit elektronik. Dalam rangkaian buck converter, tripod ini berfungsi untuk mengatur tegangan feedback yang nanti akan mengatur tegangan keluaran dari transistor. Komponen berikutnya adalah induktor. Induktor adalah suatu komponen yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnetik. Induktor pada rangkaian buck converter akan menyimpan energi ketika dalam keadaan off state dan kemudian akan melepas energi dalam keadaan on state. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai skema rangkaian yang kita buat. Nah, jadi di sini bisa dilihat kita menggunakan IC LM2596. Kemudian ada resistor, dioda, induktor, tripod, dan kapasitor. Nah, jadi gimana sih rangkaian ini bekerja? Jadi bisa dilihat di paling sebelah kiri itu adalah input. Jadi input. Nah, di input itu bisa kita lihat yang positifnya mengarah masuk ke pin 1 IC, yaitu pin V-in-nya, dan kemudian ground-nya juga. Nah, jadi di sana ada kapasitor. Jadi kapasitor di sana berfungsi sebagai filtering, yaitu bertindak sebagai penstabil untuk menyaring riak pada sumber tegangan dan menjaga stabilitas tegangan ke input IC-nya. Nah, kemudian di pin 2 itu ada pin out, pin keluaran, pin ketiga itu adalah pin ground, kemudian pin keempat itu pin feedback, dan pin kelima adalah pin on off. Jadi IC ini dapat bekerja hanya jika pin 5-nya, pin on off-nya itu terhubung dengan ground. Jadi pin 5 kita hubungkan dengan ground, dengan pin 3 dengan ada jalur ground-nya tersendiri. Nah, kemudian kita bahas dari keluarannya, pin out-nya. Nah, jadi untuk menjalankan buck converter ini itu ada 2 step. Yang pertama on state dan off state. Jadi untuk on state sendiri, jadi nanti arus akan mengalir ketika on state melalui potensio, kemudian di sana ada kapasitor 1 dan juga ada induktor. Nah, jadi arus akan mengalir lewat sana. Jadi fungsi induktor di sini itu adalah untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet, dalam bentuk medan magnetik. Nah, dan kemudian kapasitornya juga untuk menyimpan energi sementara. Nah, ketika off state,
ketika off state itu, maka kapasitornya akan bekerja. Kapasitornya bekerja akan harus mengalir melalui resistor, kemudian dioda, dan akan melalui ke induktor. Nah, jadi kurang lebih seperti itu perjalanan dari rangkaian untuk buck converter ini sendiri. Untuk selanjutnya kita akan bahas ke pembuatan dari buck converter yang telah kita rancang. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada layout yang telah kami buat berdasarkan dengan rangkaian yang telah kami rancang sebelumnya. Di sini nanti yang akan menjadi layout dari PCB kita. Setelah kita melakukan pendesainan layout PCB pada laptop, kita akan print layoutnya pada kertas transfer PCB. Kemudian kita potong sesuai dengan ukuran outer dari layout yang sudah kita buat, sampai kurang lebih menjadi seperti ini. Setelah itu, kita akan memotong PCB board sesuai dengan ukuran yang telah kita sesuaikan. Dan kemudian, lanjut amplas pada permukaan yang nantinya diletakkan kertas transfer PCB. Kita letakkan kertas PCB pada PCB board, setelah itu kita setrika sambil sedikit digosok-gosok agar dapat tertransfer dengan sempurna. Tunggu sampai dingin, dan setelah itu kita lepaskan kertas transfernya, dan kita lihat hasilnya sudah tertransfer dengan baik. Kemudian kita akan rendam di larutan veriklorida sampai menutupi seluruh permukaan. Tunggu beberapa waktu sampai nantinya hanya menyisakan tembaga pada jalur yang sudah dibuat saja. Dan kemudian kita angkat dan bersihkan dengan air yang mengalir. Sebelum saya lanjut, di sini saya memberitahu bahwa terdapat perbedaan layout antara PCB yang di bagian video proses pembuatan, video yang sebelumnya itu, dengan di bagian yang ini. Karena terjadi kesalahan pada PCB yang kami buat, sehingga sistem kerja dari buck converter tidak dapat berjalan dengan sempurna. Oleh karena itu, kami membuat desain layout PCB yang baru, yang berbeda dengan sebelumnya. Oke, lanjut. Di sini memulai proses pembuatan lubang untuk kaki-kaki komponen dengan cara dibor pada lokasi yang sudah tersedia pada gambar layout. Lalu lanjut pemasangan komponen sesuai dengan letaknya dengan mensolder kaki komponennya. Jadi seperti ini kurang lebih. Dan ini tampak yang semua komponennya telah terpasang semua. Bisa dilihat, dengan input DC in sebesar 15 volt, dan hasil dari keluaran buck converter sebesar 7 volt. Baik, jadi kira-kira seperti itu pembuatan PCB dari kelompok kita. Jadi untuk kesimpulannya, buck converter adalah jenis konverter DC-to-DC yang digunakan untuk menurunkan tegangan dari tingkat yang lebih tinggi menjadi tingkat yang lebih rendah. Fungsi utamanya adalah untuk memberi tegangan output yang teratur dan lebih rendah dari tegangan input. Buck converter bekerja berdasarkan prinsip modulasi lebar pulsa atau PWM, di mana sinyal pengalihan frekuensi tinggi mengontrol tegangan rata-rata yang diberikan ke beban. Sekian presentasi dan video dari kelompok kami. Terima kasih.